Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Anin Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berbicaranya saya di sini untuk menjelaskan materi ulumul hadis yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yakni yang pertama ilmu mustalah hadis, yang kedua mutawatir dan ahad, yang ketiga hadis sahih, keempat hadis hasan, yang kelima hadis dhaif dan klasifikasinya, yang keenam hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Masuk yang pertama, ilmu hadis mencakup yakni yang pertama ilmu mustalah hadis, ilmu Islam, ilmu riwayah, ilmu dirayah, dan ilmu atsar. Ilmu dirayah yakni menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi SAW. Klasifikasi ilmu hadis dirayah yakni dibaginya dua. Khobar mutawatir terbagi dua, yakni mutawatir secara lafaz, yaitu hadis yang lafaznya sama persis seperti yang disampaikan Nabi SAW. Contoh hadis tentang orang yang membuat masjid di dunia maka akan diberi rumah di surga. Yang kedua yakni mutawatir secara maknawi, yaitu hadis yang maknanya sama namun lafaznya berbeda. Contoh hadis tentang kita berdoa mengangkat kedua tangan. Lanjut ke khabar ahad, terbagi tiga, yakni ada hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang kedua hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Yang ketiga hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3-4 orang, tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis sahih, masuk ke lanjut hadis sahih, hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Syarat hadis sahih, yakni pertama adalah sanadnya bersambung, terus rawi adil, terus rawi dabit, sama selamat dari syah dan ilat. Hadis hasan. Hadis hasan terbagi dua, yaitu pertama hukumnya sama seperti hadis sahih, bisa dijadikan hujjah namun turun setingkat dari hadis sahih dikarenakan kualitas rijal atau perawinya yang kurang kuat atau dobit hafalannya. Syaratnya yakni sanad mutasil, dinukil oleh perawi adil namun kualitas hafalannya kurang dobit, tidak ada syah, tidak ada ilat. Contoh, sesungguhnya pintu surga terbuka di bawah naungan bayangan-bayang pedang, yang diriwayatkan oleh Qutaibah, Ja'far, Imran, Abu Bakar, Abu Hasyim Asy'ari. Terangan Ja'far sikoh namun kurang dobit. Ini terus kualitas hadis dhaif, hanya saja banyak jalur hadisnya dan perawinya tersebut adalah seorang yang adil dan dobit. Sebab dhaifnya bukan karena perawinya fasik. Contoh, sesungguhnya ada itu dari Bani Quraizah yang menikah datang dengan mahar sandal jepit. Keterangan hadis tersebut dhaif namun banyak diriwayatkan oleh jalur yang lain dan yang meriwayatkan berupa perawi yang adil dan dobit. Hadis dhaif. 1. Ditinjau dari segala segi sanadnya gagal, yakni sanadnya terputus atau tidak tersambung, diantaranya mu'allaq, mursal, mudhal, munqati, mudallas. Yang kedua, ditinjau dari segi cacatnya integritas dari perawinya, yakni perawinya tidak adil dan hafalannya tidak dzabit, diantaranya catat keadilan, catat dari segi dzabitnya hafalan. Yang ketiga, disebabnya cacatnya integritas perawi. Yang pertama, tidak adil, ini pendusta, diduga dusta, fasik, bid'ah, dan jahalah. Cacat dari segi kedobitan, yang pertama rusak hafalannya, buruk hafalannya, lalai, banyak lupa, mukhlafatus siqah. Hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama ada mu'allaq, hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad baik satu orang atau lebih secara berturut-turut. Terus ada mursal, dihilangkan perawi setelah tabi'in dari sanadnya, tidak ada sanad dari sahabat. Terus ada mu'dhal, dalam mata rantai sanadnya ada dua,
Ada dua rawi yang hilang tetapi tidak berturut-turut, misal hilang satu di awal dan hilang juga di akhirnya. Terus ada munqati, sanadnya terputus meskipun tidak berurutan. Terus ada mursal qafi, rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya namun seakan-akan mendengarnya. Terus ada mudallas, tadlis isnad, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak mendengar langsung dari rawi di atasnya meskipun sezaman. Terus tadlis syuyut, tidak mencantumkan nama populer gurunya atau disamarkan atau ditutupi dengan tujuan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.